Panjang banget ya. Terima kasih banyak, Bang. Saya jujur termotivasi setelah dengar pendapat Abang soal kuliah sampai kerja. Sebenarnya saya lulusan SMA dan jujur untuk mata kuliah kelistrikan banyak anak SMK yang unggul. Apakah lulusan SMA atau SMK sebegitu penting dalam menentukan keberhasilan di D3? Dan soal relasi seperti dengan cutting dalam himpunan atau dengan alumni, apakah penting juga dalam mendapatkan pekerjaan? Saya Mahmudin, saya membahas tentang seputar dunia elektro dan dunia kelistrikan, baik teknis maupun pendidikan. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi menarik tentang hal tersebut, silahkan follow akun ini dan share video ini bila bermanfaat dan ajak dong teman-temannya untuk bisa mengikuti dan memfollow akun ini. Jawabannya adalah tidak. Tidak benar, itu perspektif ya, itu bahasa yang tidak tepat, enggak. Jadi istilahnya gini ya, di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia apa ya bahasa, di dalam dunia kelistrikan, di dalam dunia pekerjaan, tidak ada yang namanya definisi itu orang pintar, tidak ada. Di dunia pendidikan, dunia pekerjaan tidak ada definisi orang pintar. Tidak ada definisi orang itu segala bisa. Tidak ada. Saya tidak, kalaupun ada, saya tidak cocok dengan definisi yang seperti itu, teman-teman. Karena menurut saya ya, sebenarnya tuh dia itu lebih tahu dulu gitu loh daripada kamu. Dan secara pikiran kita mengklaim bahwa dia itu pintar. Padahal belum tentu. Kayak contoh kita melihat senior kita. Kayak dia tuh pintar banget loh. Ini bisa, itu bisa. Padahal sebelumnya dia tuh nggak bisa. Tapi karena dia itu udah ngalamin, udah ngerti duluan, kalian baru masuk ke tempat kerja itu, seakan-akan dia pintar daripada kamu. Padahal kalau kamu mempunyai semangat yang tinggi, kamu ngulik, kamu belajar, kamu tuh bisa lebih hebat, lebih pintar daripada dia. Sama halnya dengan anak SMA dan anak SMK. Anak SMK itu lebih tahu duluan, bukan lebih pintar. Saya nggak setuju lebih pintar, tapi lebih tahu dulu ketimbang kamu yang anak SMA. Lah kan kamu di SMA nggak belajar dunia kelistrikan secara komprehensif, secara benar-benar kamu fokus. Enggak, kamu kan belajar general, fisika general, yang umum-umum kamu pelajarin. Spesifik di kelistrikan kan enggak. Jadi anak SMK itu unggul secara waktu, tapi belum tentu pintar daripada kamu. Dan kamu juga sebagai insan yang sama-sama makan nasi, manusia yang makan tempe, sama-sama makan sate, ya kamu jangan punya pikiran seperti itu, karena saya ngalamin sendiri. Saya SMK tapi saya tertekan dengan anak SMA. Tertekannya kapan? Semester awal. Semester awal itu kan banyak mata kuliah umum. Semester satu tuh saya IPK 2, IP saya 2, karena saya nggak kuat ngalamin matematika terapan, fisika saya dapet C gitu. Karena saya satu-satunya anak SMK di prodi saya. Yang lain SMA sama MA. Dan mereka lebih ngerti matematika. Saya tertekan, tapi saya terus selalu memotivasi diri saya. Saya bukan bodoh, tapi dia tuh lebih ngerti duluan ketimbang saya, dan mereka lebih fokus mempelajari itu ketimbang saya. Saya cuma bisa mengimbangi di mata kuliah praktek gitu loh. Dan emang ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi hilangkan seperti itu ya, hilangkan definisi itu. Nah, selanjutnya ya, masalah alumni ya. Saya pribadi ya melihat ada kok teman saya tuh yang memang kerja dibantu alumni, kerja ditarik alumni, dibantu sama cutting himpunan. Itu betul ada, betul, betul ada, betul ya, betul ada. Tapi bukan saya, tapi bukan saya. Jadi saya tidak percaya ya. Saya tidak percaya dengan adanya akan dibantu alumni. Saya orang himpunan, saya alumni himpunan juga, saya ikut organisasi, tapi saya nggak percaya. Dan saya juga sekalipun iya dibantu pun saya juga nggak mau. Tapi hal itu memang ada, dibantu terus diarahkan, itu betul ada ya. Itu saya nggak memungkiri. Bahkan teman saya itu ada yang kerja dibantu oleh alumni. Itu ada. Tapi itu bukan saya. Saya kembali lagi ya. Dan saya nggak mendiskreditkan dalam artian kayak gitu tuh jelek, enggak.
Karena itu namanya relasi teman-teman, dan itu fair menurut saya. Selagi teman-teman memang masuk kualifikasi, itu fair. Contoh dia lebih memilih temennya ketimbang kita, itu fair, karena mungkin bagi dia itu lebih layak daripada kita, itu fair. Tapi kalau saya pribadi ditanya seperti itu, jangan, saya nggak percaya ada hal kayak gitu. Walaupun buktinya ada ya, tapi saya nggak percaya karena saya nggak ngalamin, paham nggak? Saya tuh meyakini atau saya mengakui itu tuh benar ada, tapi saya nggak percaya karena saya nggak ngalamin. Dengan ngalamin maksudnya saya dibantu itu enggak, dan kalaupun seandainya iya dibantu, saya juga nggak mau juga sih. Saya nggak mau karena saya nggak mau ada balas budi seperti itu. Jadi hal itu eh, tolong dibedakan ya. Intinya mas saya juga ini saya nggak dibantu lah. Dan kalau bisa teman-teman ya, teman-teman harus punya value gitu. Saya aja bisa kok nyari kerja sendiri. Saya nggak dibantu alumni itu. Saya juga nggak pakai orang dalam. Alhamdulillah sampai sekarang saya berusaha sendiri dan saya keterima kerja. Saya dapat kerja dan alhamdulillah saya juga ya cukup lah gaji saya gitu loh. Dan saya juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat eh, mohon maaf ya, bodoh dulu. Karena saya jujur masuk himpunan itu salah satu tujuannya adalah supaya saya lulus dibantu gitu. Jujur saya bodoh ya. Saya jujur itu salah ya. Harusnya kita masuk organisasi, kita masuk sebuah perkumpulan gitu. Niatnya itu bukan itu, niatnya belajar. Jadi kita satu ikhlas, kedua tuh kalau seandainya ujungnya nggak terjadi apa-apa kita nggak sakit hati. Saya salah dulu tuh masuk organisasi, salah satu tujuannya adalah mempermudah dunia kerja itu. Alumni aja udah pusing mikirin kerjanya sendiri, ngapain mikirin kalian, kan gitu ya. Kalau orang yang kerja bener dan sibuk, ngapain ngurusin orang lain. Iya ya gitu loh. Jadi itu kayak gitu tuh dibuang lah, yang hal-hal kayak gitu. Apalagi kalian masih maba, masih baru, itu dibuang lah. Kalau kalian mau ikut organisasi ya pure karena kalian mau belajar, kalian ingin mengembangkan organisasi tersebut, kalian ingin berkontribusi, kalian ingin ini ingin tapi jangan ada bahasan saya supaya nanti dibantu alumni, supaya ini, nggak usah lah gitu loh. Itu menurut saya kurang bijak gitu, salah menurut saya malah. Terserah sih kalian mau percaya atau enggak, tapi itu yang saya alamin. Kalau bisa janganlah gitu ya. Jadi ya saya kerja pakai badan saya sendiri, pakai pikiran saya sendiri, pakai tenaga saya sendiri. Dan plusnya kan berarti memang kita layak gitu loh. Kita ambil kerjaan itu karena kita layak dan kita mengusahakan, mengupayakan sendiri gitu. Tapi ya kalau emang ada sebagian teman-teman kita tuh emang dibantu oleh alumni, dibantu oleh eh cutting, itu alhamdulillah itu rezeki yang bagus ya, dijalanin. Harus kalian dikasih kepercayaan seperti itu ya, harus benar-benar menjaga amanat dan kepercayaan tersebut gitu. Tapi kalau saya pribadi menyarankan ya cari kerja sendiri lah. Ngapain kita ngerepotin orang lain? Kita juga kan punya kaki, punya tangan, punya pikiran, pakai gitu loh. Itu kalau menurut saya gitu. Walaupun ya teman saya juga ada yang dibantu. Bahkan alumni di saya itu kan ya alhamdulillah punya banyak usaha, terus memang channel relasinya juga banyak ya, alhamdulillah dibantu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau bisa usahakan apa-apa sendiri lah, nggak usah minta bantuan orang lain atau berharap bantuan orang lain. Hilangkan mental-mental seperti itu, yakin bahwasanya kita sukses ke depannya. Seperti itu ya, semoga membantu menjawab. Terima kasih.